ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal Islam, kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang hadis apa? Niat. An Ummin Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jaisunil Ka'bata, akan ada pasukan yang memerangi Ka'bah. Ini nanti ya, di akhir zaman. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, apabila mereka berada di sebuah tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka akan ditenggelamkan mereka semua dari awal sampai akhir. Qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana akan ditenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir, sementara di antara mereka yang ada yang hanya berdagang saja, tidak ikut-ikutan untuk memerangi, dan ada juga yang tidak demikian. Maka Nabi SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, akan ditenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, Nabi mengabarkan akan adanya pasukan, ya, dan pasukan yang dimaksud di sini Nabi tidak menjelaskan pasukan mana, di mana Nabi akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Berarti ini beda dengan pasukan yang Rasul kabarkan nanti, sebab nanti di akhir zaman pasukan Habasyah akan berhasil menghancurkan Ka'bah. Itu nanti di akhir zaman ya. Akan ada pasukan dari Ethiopia, yaitu dari Habasyah, dan kemudian mereka berhasil menghancurkan Ka'bah dan menghancurkan batunya satu persatu, dan kemudian mengeluarkan harta karun yang ada di bawahnya. Ya, dan semenjak itu tidak akan ada lagi orang yang berhaji. Tapi nanti itu di akhir zaman, sudah mendekati hari kiamat. Adapun pasukan yang ini bukan. Ya. Dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Yang pertama, at-taba'ud an ahlil ilm, an ahli dhulm wa tahdhir min mujalasatihim wa mujalasatil bughat wa nahwihim minal mubtilin li alla yanalahu ma yu'aqabuna bihi. Hendaklah kita menjauhi orang-orang yang zalim dan jangan bermajlis dengan mereka, supaya kalau ternyata Allah memberikan kepada mereka azab, kita tidak terkena azab itu. Ya, antum misalnya dagang di tempat orang lagi ngerayain tahun baru, boleh nggak hukumnya? Kita katakan jangan loh. Kok kenapa? Kan saya cuma dagang saja, saya tidak ikut-ikutan apa? Merayakan tahun baru. Kita katakan pertama, Anda sudah meramaikan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, kalau Allah turunkan azabnya, kena antum. Iya. Maka kita tidak boleh meramaikan acara-acara maksiat, Pak. Sebagai disebutkan dalam hadis ini.
Faedah selanjutnya, man kathara sawada qaumin fil ma'siyah mukhtaran fa innal itsma wal 'uqubata yalhaqu. Siapa yang ikut meramaikan acara maksiat, ya, maka dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena diamnya dia tidak mengingkari saja sudah dosa. Bahkan ini orang disebut oleh para ulama dengan istilah setan bisu, Pak. Ya, siapa setan bisu? Yaitu orang yang dia melihat maksiat di depannya tapi diam aja, tidak mengingkari. Tidak juga dia pergi, ya. Maka seperti ini setan bisu, ya akhi. Ya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Salim, al-a'mal tu'tabaru biniyatil amil. Di sini menunjukkan bahwa amal itu ditentukan oleh niat. Sebab Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya, bahwa nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing. Yang niatnya cuma berdagang dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya cuma pengen tahu jalan, ya, dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya untuk memerangi juga sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka dari itu, ya akhi, di sini penting sekali, ya, untuk meluruskan niat kita. Antum pergi ke majelis taklim, niat antum apa? Jangan sampai niat terbesar kita karena dunia. Sebagaimana pernah saya sebutkan perkataan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, bahwa ada orang haji tapi niatnya dua. Yang pertama niatnya mau haji karena Allah, dan yang kedua niatnya mau bisnis. Apa kata Imam Suyuti? Dilihat mana yang paling besar dan paling dominan niatnya tersebut. Kalau ternyata niat haji karena Allahnya itu yang dominan, maka dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat bisnisnya itu yang dominan, maka dia dapat dosa. Ya. Kalau ternyata 50-50 sama kuatnya, tasaqata, saling berguguran, tidak dapat dosa, tidak dapat apa? Pahala. Nah ini ya akal Islam. Faedah selanjutnya, ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil maghibat allati atla'ahu Allah 'alaiha wa hiya min masail iman allati yajibu i'tiqaduha. Di sini Rasulullah mengabarkan hal-hal yang gaib yang Allah beritahu kepada Rasulullah. Dan ini tidak menunjukkan Rasulullah SAW tahu yang gaib, tidak. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua yang Rasulullah kabarkan tentang perkara yang gaib wajib diimani bahwa itu pasti akan terjadi, Pak. Makanya semua yang Rasulullah kabarkan kita lihat di zaman ini berupa tanda-tanda hari kiamat terjadi semuanya. Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang telanjang, berpakaian tapi telanjang. Rasulullah mengabarkan tentang munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana, itu mobil. Rasulullah mengabarkan akan dicabutnya ilmu, diminumnya arak, dinamai dengan nama-nama selain namanya. Nah ini ternyata subhanallah semuanya terjadi. Rasulullah mengabarkan nanti akan ada yang menghalalkan zina, sutra, alat-alat musik. Ternyata benar. Maka yang belum terjadi wajib kita yakini pasti terjadi. Sebagaimana kita melihat sendiri satu persatu terjadi. Yang belum terjadi contohnya apa? Nanti jumlah wanita dengan laki-laki 50:1. Dan itu pasti terjadi, tapi kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah
Wa idzastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Maksudnya di sini hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka itu berlaku sampai hari kiamat. Adapun yang dimaksud dengan hadis ini, artinya tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, artinya dari Makkah kemana? Ke Madinah. Berarti itu menunjukkan Pak, bahwa Makkah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Karena Nabi mengatakan tidak akan ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Ini kabar gembira bahwa Makkah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Ya. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza sunfirtum, dan apabila kalian diperintahkan untuk berjihad oleh khalifah, oleh pemimpin, fanfiru, maka pergilah kalian berjihad. Artinya orang yang sudah ditunjuk oleh pemimpin khalifah bahwa kamu harus ikut jihad, maka dia fardu ain, wajib pergi untuk berjihad. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Hadis ini kita ambil faidah, ya akhi, yang pertama, bisyarah nabawiyah anna Makkah tabqa daru Islam abadan. Hadis ini terdapat kabar gembira bahwa Makkah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Ya. Karena Nabi sudah kita sebutkan tadi mengatakan tidak akan ada lagi hijrah. Berarti selama-lamanya Makkah akan menjadi negeri Islam. Faedah yang kedua, la tanqati'ul hijrah madama fid dunya daru kufrin wa daru Islam. Selama ada negeri Islam dan negeri kafir, hijrah akan terus ada. Ya. Dan seluruh ulama mengatakan wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Harus. Boleh kita tinggal di negeri Islam, di negeri kafir, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, keberadaan kita di situ maslahatnya besar. Atau yang kedua, ada keperluan seperti bisnis, seperti berdakwah dan yang lainnya. Kemudian syaratnya apa? Dia tidak terfitnah oleh fitnah-fitnah yang ada di negeri kafir. Kemudian syaratnya juga kata Syekh Utsaimin, dia bebas beribadah kepada Allah, tidak dilarang sholat, tidak dilarang beribadah. Ya. Maka kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, tidak boleh. Makanya kaum muslimin yang ada di Amerika misalnya ya, mereka tinggal di sana diberikan kebebasan beribadah. Mereka juga di sana bisa berdakwah kepada masyarakat Amerika di sana. Dan ternyata keberadaan kaum muslimin di sana maslahatnya besar dan mereka juga selamat dari fitnah. Bahkan bisa mempengaruhi yang lainnya, enggak masalah. Ya. Nah, seperti ini tidak apa-apa karena memenuhi syarat-syaratnya. Adapun pergi ke negeri kafir sebatas mau pelesiran, maka kata para ulama enggak boleh. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi. Al-khair alladhi inqata'a bin qita'il hijrah yumkin tahsiluhu bil jihad wan niyatis salihah. Kebaikan yang sudah terputus dengan terputusnya hijrah bisa dihasilkan dengan amal lain, yaitu dengan jihad dan niat yang baik. Artinya, kalau kita tidak bisa melakukan suatu amalan soleh karena terputus dari kita, maka coba cari amalan yang lain. Ketika buat orang-orang Mekah di saat itu amalan hijrah sudah tidak ada lagi. Maka Nabi memberikan kepada mereka amalan yang lain yang tidak kalah besarnya pahalanya. Apa itu? Jihad. Ya.
jihad bersama Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan, akhi, kalau kita misalnya tidak bisa mengamalkan suatu amalan, cari amalan lain yang selevel. Contoh misalnya, antum tidak bisa haji, tidak bisa umroh karena nggak punya duit. Teman antum bisa haji, bisa umroh. Nah, antum harus cari, ada nggak amalan lain yang nilainya sama dengan apa? Haji dan umroh. Ada sebetulnya. Makanya ketika orang-orang fakir muhajirin datang ke Rasulullah dan mereka berkata, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya, wahai Rasulullah, pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa sedekah, kami tidak. Dan mereka Abu Daud, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, kami enggak. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah ada sedekah lain buat kalian yang telah Allah berikan? Apa itu? Setiap ucapan tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Kamu menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Lihat, ternyata ada amalan lain yang bisa dilakukan dari sodakoh, Masya Allah. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, maukah aku ajarkan kalian amal yang kalau kalian amalkan, kalian akan menyusul mereka dalam pahala. Apa itu ya Rasulullah? Ucapkan subhanallah 33 kali setelah sholat. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jika kalian lakukan kata Rasulullah, kalian akan menyusul mereka. Rupanya diamalkan sama orang-orang fakir itu, Pak. Rupanya orang kaya tahu. Akhirnya orang kaya pun ikut mengamalkan. Datang lagi ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang kaya mengamalkan amalan kami. Terus gimana nih? Rasulullah hanya bisa tertawa dan berkata, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Makanya enak Pak, jadi orang-orang kaya yang soleh itu. Susah dikejarnya ya. Orang kaya yang soleh itu. Makanya manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Ya. Akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini jadi kita ini juga harus faqih ya. Kalau kita tidak bisa beramal kayak dia, saya harus cari amalan lain yang selevel. Saya harus bisa kalahkan dia. Ya. Wah, si fulan haji, gimana ya? Apa amalan yang selevel dengan haji ya? Pergi ke masjid, majelis taklim. Kata Rasulullah, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak ada niat kecuali untuk mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, roja'a ka ajril hajj, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, maka di sini Pak, kita harus faqih, kita harus berlomba dalam kebaikan. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik. Wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilaihil imam. Bila imam, itu pemimpin kaum muslimin, khalifah, meminta kita untuk pergi perang, wajib ikut. Wajib ikut. Makanya kata para ulama, jihad dengan perang itu hukumnya fardu kifayah. Menjadi fardu ain kalau ditunjuk oleh imam, pemimpin kaum muslimin untuk ikut perang.
Tentunya tentang masalah jihad perang itu ada kaidah-kaidahnya, ada syarat-syaratnya. Ya nggak sembarangan main jihad nggak kayak zaman sekarang. Ya. Demo jihad, ini jihad, itu jihad, bom bunuh diri jihad, ngaco jadinya Pak. Akhirnya Islam jadi rusak. Yang akhirnya apa? Yang rusak juga nama jihad. Padahal jihad itu nama yang agung loh Pak. Jihad itu nama yang indah. Gara-gara dipahami salah, jihad ini jadi serem. Jadi serem. Padahal kalau kita pahami jihad dengan pemahaman yang benar, Masya Allah, jihad itu luar biasa. Ya, nama syariat yang luar biasa sekali. Faedah selanjutnya, yajibu qasdul jihad wa tahditsun nafs bih. Wajib kita ada keinginan untuk ikut jihad jika memang nanti ada jihad yang syar'i. Wajib. Ya, harus ada keinginan di hati kita. Nanti kalau memang sudah ada jihad yang sifatnya syar'i dan sesuai syariat, saya ingin ikut serta. Ya. Faedah selanjutnya, al-hijratu qisman. Hijrah ada dua macam. Hijrah makaniyah, yang pertama hijrah tempat. Itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan dikiaskan oleh para ulama, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam yaitu dari tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah menuju tempat yang kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau antum misalnya tinggal di suatu tempat maksiatnya luar biasa. Ya, depan tempat maksiat, belakang tempat maksiat, samping kanan kiri tempat apa? Maksiat, dan antum khawatir ini iman keluarga antum sendiri bisa rusak, maka antum wajib hijrah. Wajib pergi ke tempat yang di situ banyak orang-orang soleh. Ya. Karena ya akhi, manusia ini sangat terpengaruh oleh lingkungan. Kalau ia hidup di lingkungan yang buruk, maka ia akan tumbuh di atas keburukan, atau setidaknya dia terpengaruh hatinya. Maka dari itu kalau kita ternyata tinggal di suatu tempat yang banyak keburukannya, kholas tinggalkan. Cari di situ yang Masya Allah banyak penuntut ilmu, banyak majlis ta'lim, banyak orang-orang alim. Wallahi tempat yang seperti itu tempat yang paling baik untuk kita tinggal di sana, Pak. Ya. Nah, ini hijrah yang bersifat tempat. Ada yang kedua yaitu hijrah yang bersifat maknawi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu hakikatnya orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu hijrah. Ya, itu hakikat hijrah. Jadi hakikat hijrah kata Rasulullah apa? Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah yang tadinya bekerja di tempat riba, pindah ke tempat yang halal, hijrah. Hijrah yang tadinya suka mabuk-mabukan, sekarang jadi alhamdulillah enggak, menaati Allah. Hijrah yang tadinya dia berbuat perbuatan maksiat, hijrah ke tempat kepada apa? Ketaatan. Ini harus, ya, wajib. Ya, percuma hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, di negeri Islam tetap aja berbuat maksiat. Ya, apa fungsinya hijrah kalau seperti itu? Ya. Hadis selanjutnya, hadis keempat. An Abi Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala
raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Dari Abi Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW di sebuah peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang, tidaklah kalian melewati jalan, tidak pula kalian melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka terhalang oleh sakit. Dalam satu riwayat yang lain, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Di kota Muslim. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah, tidaklah kita melewati Syi'ab. Syi'ab itu jalan di antara dua bukit. Ya. Tidak pula melewati lembah, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Mereka terhalang oleh adanya udzur. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadis Anas tadi dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Baik Bapak sekalian, dari hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, al-mujahiduna fi sabilillah afdal minal qa'idina bidarajat. Orang yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada orang yang tidak ikut berjihad dengan derajat yang tinggi. Ya. Dari mana kita tahu? Dari hadis tadi, di mana Nabi SAW berperang bersama para sahabat. Lalu Nabi mengatakan di kota Madinah ada orang yang bersekutu dengan kita dalam pahala. Tidak menunjukkan, kata para ulama, sama pahalanya. Karena Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang tidak ikut berjihad. Tidak sama. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, laisa ala ulil dharar kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Orang-orang yang mempunyai uzur syar'i, ya, maka tidak berdosa, tidak ikut berjihad. Enggak masalah, seperti orang buta, orang sakit. Sama halnya dengan sholat berjamaah pun juga tidak wajib atas orang-orang yang punya uzur. Orang sakit, para wanita, itu tidak wajib. Orang yang tua renta, sudah tak kuat lagi. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, dalal hadis ala si'ati rahmati rabbil alamin. Hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kita ambil faidah ala anna man nawa khairan walam ya'mal bihi li'udhrin. Orang yang sudah berniat kebaikan tapi tidak bisa melakukan karena ada udzur, maka ia diberikan pahala sama dengan yang melakukannya. Ya, ini sudah pernah kita bahas kemarin ya, bahwa orang yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, itu ada berapa keadaan, Pak? 2. Yang pertama, yang pertama dia punya kebiasaan. Yang kedua,
tidak punya kebiasaan. Ada orang terbiasa sholat tahajud. Kemudian suatu malam dia tidak bisa sholat tahajud karena sakit. Maka saat itu tetap diberikan pahala sempurna seakan-akan dia tahajud. Iya. Di antara dalilnya di sini juga, Pak. Karena Nabi mengatakan, tidaklah kalian melewati lembah, tidak pula melewati bukit, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam apa? Pahala. Tuh lihat. Siapa yang bersekutu? Mereka yang ada di kota Madinah itu. Yang mereka tidak bisa ikut jihad karena ada apa? Udzur. Karena mereka ada udzur, dan mereka ingin ikut jihad tapi tidak bisa karena sakit, karena niatnya itulah mereka bersekutu dengan orang yang berjihad dalam pahala. Sama halnya, antum punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid, tapi qadarullah antum tidak bisa karena sakit, maka antum tetap dapat pahala. Iya. Ketika antum punya kebiasaan puasa Senin Kemis, tapi qadarullah antum sakit, sehingga akhirnya antum tidak bisa puasa Senin Kemis, maka tetap diberikan pahala. Sempurna pahalanya, Pak. Alhamdulillah, ini luasnya rahmat Allah kepada kita, Pak. Iya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qal, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dari Abu Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ia dan ayahnya dan kakeknya sahabat semuanya. Masya Allah ya. Kakeknya, bapaknya, anaknya semua sahabat. Luar biasa. Ia berkata, siapa yang berkata? Itu Ma'an bin Yazid. Apa kata Ma'an? Adalah ayahku yaitu Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dia mengeluarkan beberapa dinar yang disedekahkan. Fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Maka ia titipkan kepada seseorang di masjid. Dia datang ke masjid, kemudian dia titip ke orang ini, tolong dibagi-bagikan. Ya. Faji'tu, lupanya anaknya Yazid yang bernama Ma'an juga miskin. Datanglah Ma'an ke masjid. Fa'akhadtuha, lalu mengambil sedekah yang dititipkan oleh bapaknya tadi. Fa'ataituhu biha, lalu aku pun membawa ya sedekah tersebut kepada ayahku. Pokoknya Ma'an, bapaknya Ma'an itu Yazid tahu ternyata Ma'an yang mengambilnya. Apa kata bapaknya itu Yazid? Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang saya inginkan. Artinya bapaknya mau sedekah buat fakir miskin. Ternyata diambil sama apa? Anaknya yang bernama Ma'an. Ketika bapaknya tahu yang ngambil anaknya, bapaknya ngambek, Pak. Apa kata bapaknya? Bukan kamu yang saya mau. Ya. Fa khasamtu ila Rasulullah SAW. Rupanya Ma'an enggak terima. Maka Pak Ma'an pun melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kemarahan ayahnya tersebut. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda kepada ayahnya yaitu yang bernama Yazid. Laka ma nawaita ya Yazid. Hai Yazid, kamu sudah mendapatkan niat sedekahmu. Artinya kamu sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Hai Ma'an, kamu mendapatkan apa yang sudah kamu ambil. Ya, artinya kalau salah orang juga tetap gak ngaruh, Pak. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya.
Hadis ini kita ambil faidah yang pertama. Jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah wat tahadduts bi ni'amillah. Bolehnya menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di depan teman-teman kita, nggak apa-apa. Kalau antum misalnya dikasih nikmat sama Allah, antum ceritakan alhamdulillah Allah kasih saya nikmat, ya begini dan begitu, boleh. Dengan niat apa? Dengan niat untuk mengamalkan perintah Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Dan Rasulullah juga bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi alaih. Allah suka untuk melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Makanya kalau antum punya teman menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, sikap kita yang diceritakan apa Pak? Doakan. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Jangan malah panas. Ya, karena sebagian orang itu ketika temannya bercerita tentang kenikmatan panas. Ah, kamu segitu aja cerita-cerita, sombong banget loh gitu. Padahal mungkin dia niatnya ingin ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Ya, makanya kita yang panas yang dosa, Pak. Kita yang kepanasan yang dosa karena kita ternyata punya penyakit dengki. Ya, naudzubillah. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, jawazut taukil fi tauzi'is shadaqah. Bolehnya mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah. Artinya kalau antum titipkan misalnya ke lembaga sedekah, nggak apa-apa. Antum titipkan kepada seseorang, akhi maaf, bisa saya titipkan nggak sama antum untuk bagi-bagikan sedekah? Boleh, nggak masalah. Cuma kalau bisa cari Pak orang-orang yang memang benar-benar apa? Amanah. Karena di zaman sekarang ini yang amanah itu sedikit ya. Ya, ada lembaga yang kerjaannya ngumpulin uang sedekah, tahu-tahu apa Pak? Sampai setahun belum dibagiin. Ya, padahal kan sedekah itu harus segera habis. Rasulullah pernah setelah sholat asar, setelah salam beliau langsung bangkit, tergesa-gesa beliau langsung pergi ke rumahnya. Keluarlah Rasulullah SAW lalu Rasulullah bersabda, tadi aku tergesa-gesa karena aku ingat ada satu batang emas yang belum aku bagikan. Dan aku tidak ingin lewat sehari lagi, kata Rasulullah. Bayangkan. Gak mau Rasulullah lewat sehari lagi dalam keadaan belum dibagikan. Nah ini dititipin suruh ngebagiin sedekah udah seminggu tinggal dibagi-bagiin. Ini menunjukkan nggak amanah, Pak. Orang amanah itu ya udah segera dibagikan hari itu juga. Kalau bisa hari itu juga habis bagus. Ya. Makanya kalau antum punya lembaga sedekah, kalau bisa Pak tiap bulan tuh saldonya 0. Udah habis dibagiin. Ya. Kecuali kata para ulama kalau di sana ada maslahat yang jauh lebih besar. Faedah selanjutnya, yajuzul amal bil mutlaqat ala itlaqiha. Apabila ada dalil yang bersifat mutlak, maka kita hendaknya amalkan sesuai dengan lafadznya yang mutlak. Ya. Jangan dikhususkan atau diikat dengan ikatan tertentu tanpa dalil. Dari mana?
Karena orang ini dititipi. Yazid datang ke siapa? Ke orang. Nitip supaya dibagikan. Kan mutlak buat siapa saja, ya kan? Ketika datang anaknya Yazid yang bernamaan, dikasih juga. Kenapa? Karena Yazid tidak memberikan kekhususan. Ini tolong bagikan sedekah saya. Dah selesai. Ya udah, pokoknya bagikan ke semua fakir miskin. Ini menunjukkan, Pak, ucapan yang bersifat umum atau juga mutlak, kita amalkan sesuai dengan keumumannya dulu. Jangan kita khususkan tanpa ada dalil. Salah itu. Iya. Nah, kalau ternyata sudah dapat dalil yang mengkhususkan, baru kita khususkan. Banyak sekali contohnya, ya. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ziarah kuburlah kalian umum. Ternyata ada dalil yang mengkhususkan untuk wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Rasulullah bersabda, semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Ya, demikian pula kalau bapak kamu bilang, kamu sini, ini tolong beliin pulpen. Nah, kata-kata pulpen ini kan umum, pulpen apa aja, mau mereknya Pilot kayak mau mereknya apa, pokoknya pulpen aja. Ya, kemudian antum beli, Pak ini pulpennya, pulpen apa aja, gak masalah. Yang salah itu pas pulang belinya pensil. Ya, ini salah, Pak. Nah, ini kayak orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu ketika memahami dalil, belum apa-apa udah dibawa kepada kiasan. Oh, maksud Allah itu begini-begini, itu cuma kiasan aja itu. Haram. Bayangkan kalau ucapan antum dipahami oleh anak antum sebagai kiasan. Antum pasti nggak terima. Antum nyuruh, nak beliin pulpen ke sana, pergi. Pulang-pulang bawa pensil. Lo kok beli pensil? Yang saya pahami, Pak, pulpen ini kiasan. Kiasan dari alat tulis. Jadi saya beli. Ini orang bodoh, Pak. Nah, orang Mu'tazilah tuh kayak gitu, Pak. Mereka memahami ayat-ayat Allah yang sifat-sifat Allah itu belum apa-apa sudah apa? Ini kiasan. Maksudnya begini, istawa Allah itu bukan istiwa, tapi maksudnya menguasai, itu kiasan. Ini bahaya, Pak. Kalau belum apa-apa sudah membawa kepada kiasan tanpa dalil, sama saja mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya itu nggak fasih bahasanya. Nggak fasih bahasanya. Sebab kalau sudah belum apa-apa dibawa kepada kiasan, ini bisa menjadi pintu orang zindik untuk merubah-rubah makna ayat dan hadis dengan alasan ini apa? Kiasan. Makanya dari pintu itulah orang sufi, Pak, merusak makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kalau orang sufi, mereka mengatakan dengan istilah makna yang batin. Sholat itu secara zohir, yaitu sholat secara zohir apa? Ya udah yang kamu lakukan dengan takbiratul ihram sampai apa? Salam. Tapi sholat secara makna batin itu beda. Nah, bagaimana batinnya? Secara batin begini-begini. Nah, itu mereka sebut dengan hakikat. Nah, kata mereka, kalau sudah sampai derajat hakikat, berarti memaknai sholatnya sudah beda dengan kita. Kenapa? Beda makom. Nah, ini bisa hancur syariat Islam, rusak. Akhirnya semua orang bebas, ya, dengan alasan itu. Kalau enggak kiasan, bikin batin lah, ya. Dan yang lainnya. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wal afiyah. Itulah musibah ya akhi yang menimpa umat Islam di zaman sekarang ini. Faedah selanjutnya. Jawazut tahakum bainal ab wal ibn. Bolehnya seorang anak melaporkan
ya. Ayahnya ke mahkamah dalam persengketaan yang sifatnya kebaikan. Dalam persengketaan yang sifatnya apa? Kebaikan. Contoh tadi, ya. Bapaknya Ma'an nggak terima, Yazid bapaknya nggak terima kalau anaknya itu yang ngambil. Ma'an nggak terima juga. Akhirnya Ma'an melaporkan ke Rasulullah SAW. Maka dalam perkara seperti ini tidak dianggap sebagai durhaka kepada orang tua, tidak. Karena ini masalah-masalah kebaikan. Ya. Faedah selanjutnya, yajuzu daf'u shadaqatut tatawwu' lil furu'. Di sini menunjukkan boleh memberikan sedekah sunnah itu kepada anak-anak kita. Adapun sedekah yang wajib yaitu zakat maka tidak boleh. Jadi bedakan ya akhi ya, sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu zakat. Maka ini tidak boleh diberikan kepada anak, kepada orang tua, kepada istri. Semua orang yang kita tanggung hidupnya tidak boleh diberikan zakat, nggak boleh. Adapun sedekah yang sifatnya sunnah, boleh ke anak, boleh ke ibu, boleh ke istri. Gak masalah, bahkan mereka yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ya. Faedah selanjutnya, lil mutasaddiq ajru ma nawahu sawa'un sadafal mustahiq aula. Orang yang bersedekah tetap mendapatkan pahala walaupun salah orang, salah alamat. Antum misalnya ngelihat di jalan orang yang minta, kasihan, wah kayaknya ini orang susah. Ya udah antum kasih sedekahnya. Ternyata salah, Pak. Dia ternyata bukan orang susah. Tetap antum dapat pahala sempurna, Pak. Makanya kalau ada orang yang pura-pura mu'alaf, di zaman sekarang banyak kan kayak gitu. Pura-pura mu'alaf kemudian minta bantuan. Ya udah, kita bantu aja. Kalau ternyata dia bohong, kita tetap dapat pahala sempurna. Adapun bohongnya dosa buat dia, selesai. Karena terkadang zaman sekarang gara-gara orang yang banyak yang mu'alafnya pura-pura, akhirnya kita jadi suuzon dulu. Jangan-jangan ini orang pura-pura nih. Kan kasihan Pak kalau ternyata benar. Kalau ternyata dia benar gimana? Dia butuh bantuan sekali. Udah belum apa-apa, udah kita tuduh. Jangan-jangan sayur-sayur. Ya. Jangankan sayur ya Pak ya. Jangan-jangan ini orang ya pura-pura. Jangan, udah. Kasih. Bismillah. Dah. Soal dia bohong, itu urusan antara dia dengan Allah. Adapun yang kita sudah kasih, sudah dapat pahala sempurna di sisi Allah. Alhamdulillah. Akan disebutkan dalam riwayat Muslim. Kata Rasulullah dahulu ada seorang laki-laki berkata, malam ini aku akan sedekah. Akhirnya malam itu dia keluar. Dilihatnya ada orang, kelihatannya butuh nih, dikasih. Ternyata pelacur. Besok malam dia berkata lagi, saya mau sedekah lagi. Dicarinya malam itu orang, wah ini kayaknya orang susah, dikasih. Ternyata pencuri. Keesokan harinya, dia keluar lagi malam harinya. Ya, dilihat lagi orang, mana orang susah. Ini kayaknya susah ini. Dikasih. Ternyata orang kaya. Ketika disampaikan kepada orang ini, dia berkata apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya orang pelacur itu ketika dikasih nggak jadi melacur. Orang yang mencuri itu ketika dikasih nggak jadi nyuri.
Mudah-mudahan orang kaya itu bisa mengambil pelajaran dari situ. Diambil faedah oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa kita ketika sedekah tetap dapat pahala sempurna walaupun salah orang. Ya, walaupun salah orang nggak masalah. Yang penting kita dugaan kuat kita bahwa dia memang orang yang susah. Nggak harus diyakini, Pak, nggak harus diperiksa sedetail-detailnya gitu, ditelusuri dari mana orangnya, gimana. Nggak perlu. Cukup kita dugaan kuat saja, dia memang susah, dah. Soal kemudian salah, itu tidak berpengaruh sama pahala kita. Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Nah itu. Faedah selanjutnya, la yahiqqu lil ab ar-ruju' fi shadaqah ala waladihi bi khilafil hibah. Seorang ayah tidak berhak mengambil kembali sedekah yang diberikan kepada anaknya. Beda dengan hibah. Kalau hibah boleh. Kalau hibah, misalnya antum bilang ke anak, "Nak, nih saya hibahkan motor ini buat kamu." Ternyata anak antum ugal-ugalan. Jadi malas belajar gara-gara motor-motoran. Terus antum bilang, "Udah saya ambil lagi hibah saya." Boleh? Boleh. Tapi kalau sedekah tidak boleh. Kalau antum berniat, saya mau sedekah buat anak saya nih, kasihan anak saya ini. Udah nyari kerjaan sana sini kok susah banget, hidupnya susah. Ya udah kasih sedekah sama antum. Boleh, maka tidak boleh diambil lagi. Ya. Nah ini dibedakan antara hibah dengan apa? Sedekah. Paham, Pak? Baik. Satu hadis lagi. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Ahadil asyrah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala Ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Wa ana dhu malin, wa la yarithuni illa ibnatun li. Apa atasaddaqu bi thuluthai mali? Qala la. Qultu fashatru ya Rasulullah? Qala la. Qultu fathuluth ya Rasulullah, qala athuluth wa thuluth kathir au kabir. Innaka lan antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku menjengukku karena saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit keras. Saat itu di Haji Wada karena sakit keras yang menimpaku. Lalu kata Sa'ad, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini amat keras sebagaimana engkau lihat. Sementara aku pemilik harta dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali anak wanitaku saja. Artinya ahli warisnya cuma satu, yaitu anak. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta? Artinya berwasiat. Kata Rasulullah, tidak boleh. Boleh tidak setengah harta? Kata Rasulullah, tidak boleh. Boleh tidak 1/3 harta? Kata Rasulullah, boleh 1/3 dan itu juga banyak. Sesungguhnya engkau, hai Sa'ad, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia.
Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan tidaklah engkau menginfakkan suatu infak yang engkau harapkan padanya wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Masya Allah. Antum nyuapin istri aja pahala, Pak. Siapa di antara antum yang suka nyuapin istrinya? Luar biasa. Qala faqultu ya Rasulullah, ukhallaf ba'da ashabi. Lalu Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku? Kata Rasulullah, innaka lan tukhallaf, engkau tidak akan ditinggalkan. Fata'malu amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajah wa rif'ah. Lalu engkau mengamalkan suatu amalan yang engkau mengharapkan wajah Allah padanya, kecuali engkau akan bertambah derajat dan ketinggian di sisi Allah. Wala'allaka an tukhallaf, dan barangkali kamu akan ditinggalkan. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun, sehingga ada suatu kaum yang mengambil manfaat dari kamu, tapi ada juga kaum lain yang termudoroti oleh kamu. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, terimalah ya hijrah para sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Walakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah. Namun yang menyayangkan itu Sa'ad bin Khawlah, karena ia meninggal di kota Mekah. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Yang pertama, tushra'u ziyaratul marid. Disyariatkan menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit itu, Pak, pahalanya gede banget, Pak. Rasulullah mengatakan orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari, salat alaihi sab'una alf malak. Didoakan 70.000 malaikat sampai sore hari. Apabila ia menjenguknya di sore hari, didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Bayangkan, subhanallah, luar biasa. Dan ketika ia pergi menuju orang yang sakit itu, ia berada di khurfah min khurafil jannah, di taman-taman buah surga. Masya Allah. Kalau antum pengen tahu taman buah dunia, di sana Cilengsi. Tapi kalau taman buah surga adanya, pergi ke menjenguk orang sakit tuh, Masya Allah. Makanya Pak, kalau kita ngedengar teman kita sakit, semangat. Kenapa? Ini didoakan 70.000 malaikat masalahnya. Bahkan subhanallah di zaman sahabat dahulu, Pak, sampai-sampai sakit yang ringan saja dijenguk. Antum dengar, kamu kenapa? Pilek, ya udah jenguk. Kamu kenapa? Sariawan, jenguk. Sampai begitu di zaman sahabat. Enggak masalah, ya. Karena ini besar keutamaannya. Didoakan 70.000 malaikat, Masya Allah, subhanallah. Siapa yang tidak ingin didoain, Mbak? Oleh 70.000 malaikat. Makanya nanti di padang mahsyar ketika dihisab, kita akan ditanya oleh Allah. Ya abdi inni marid, hai hambaku, aku sakit. Apa kata si hamba? Ya Allah, engkau kan Rob, bagaimana sakit? Kata Allah, apa kamu tidak tahu saudaramu sakit, kenapa engkau tidak jenguk dia? Kalau kamu jenguk dia, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Tuh lihat, sampai ditanya sama Allah, kenapa kamu gak jenguk padahal kamu tahu? Iya. Makanya akhi, kita usahakan ada teman, cuma juga ya, menjenguk pun juga lihat-lihat. Gara-gara jenguk semua dari pagi sampai sore, ini orang sakit tambah sakit, Pak. Kecapean ngelayanin antum.
Ini juga nggak bagus. Kita lihat keadaan, ya. Kira-kira cocok nggak nih? Siap nggak dia untuk dijenguk? Ya. Faedah selanjutnya, yajuzu dzikrul marad li gharadin sahih min talabi dawa'in aw du'a'i rajulin salih bihaitsu la yuqtaran bidzalika syai'un min at-tabarrum wa 'adamur ridha. Boleh menyebutkan sakit kita kepada orang lain dengan niat supaya didoakan atau mencari obatnya apa. Adapun kalau kita menceritakan karena kita ada jenis tidak ridho terhadap takdir, ini nggak boleh. Ada orang setiap datang penjenguk cerita tentang sakitnya, nggak boleh. Seperti ini namanya mengadu kepada manusia, jangan. Tapi kalau kita mengadukan sakit kita ke dokter, dok saya sakit gini-gini, boleh nggak? Boleh. Atau kita ceritakan ini kepada orang soleh dengan harapan didoakan, nggak masalah. Adapun kita ceritakan sakit kita di Facebook, nggak bener, Pak. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa orang yang mengadukan musibahnya kepada makhluk, maka Allah tidak akan berikan jalan keluar padanya. Jangan suka dikit-dikit ngadu di Facebook, lagi sakit gigi, ngomong di Facebook, lagi kepala lagi pusing, ngapain sih? Kata para ulama, orang yang mengadukan musibahnya kepada makhluk sama saja mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk yang lemah. Sabar. Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, fasbir sabron jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Artinya kata beliau, sabar yang tidak diwarnai dengan mengadu kepada manusia. Udah, ya sabar aja. Faedah selanjutnya, jawazu wad'il yad ala jabhatil marid wa masih wajhi wa masil adwa alladhi yu'limuhu. Bolehnya pengunjung atau orang yang menjenguk meletakkan tangannya di bagian yang sakit dari si sakit untuk diruqyah. Karena demikian dalam riwayat lain Rasulullah meruqyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa-apa, antum menjenguk teman yang sakit, antum bilang sakit apa akhi? Nggak tahu nih, kepala saya pusing sekali. Pegang kepalanya, kemudian doakan. Allahumma adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, atau doa-doa yang lainnya. Ya. Faedah selanjutnya, as-shawab fil infaq masyrutun bi sihhatin niyyah. Untuk mendapatkan pahala dalam infak, syaratnya disertai dengan niat yang benar. Ya, untuk mendapatkan pahala dalam berinfak, syaratnya apa tadi? Niat. Niatnya seperti apa? Niat mengharapkan wajah Allah, udah. Jangan sampai ada niat-niat duniawi, Pak. Sebagaimana pernah saya ceritakan, ada orang berkata, saya mau infakin mobil Vios saya, mudah-mudahan diganti Camry. Nah, ini niat infaknya bukan karena Allah namanya, Pak. Iya. Udah infakin sama kamu, lillahi ta'ala, adapun masalah diganti, pasti Allah ganti. Cuman gantinya dengan apa, ya serahkan sama Allah. Allah tidak mungkin memungkiri janji. Udah kewajiban kita, ikhlaskan aja udah, lillahi ta'ala. Ya. Faedah selanjutnya, al-wasiyah la tajuzu bi aktsar minas thuluts. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau antum berwasiat
saya berwasiat harta saya diwakafkan semuanya, haram. Iya. Makanya wasiat boleh dengan syarat yang pertama tidak boleh lebih dari 1/3. Yang kedua tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, nggak boleh. Contoh, saya berwasiat rumah saya yang di sana untuk anak yang pertama. Nggak boleh kata para ulama. Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata li waris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Nggak boleh. Jadi wasiat itu hanya khusus untuk bukan ahli waris. Contoh antum punya anak yang antum pelihara dari kecil. Tapi bukan anak antum. Ya kasihan dia nggak dapat warisan karena dia bukan ahli waris. Boleh dapat dari wasiat, boleh. Ya. Faedah selanjutnya, ibahatu jam'il mal bi syartihi min wajhin halal. Boleh menabung uang selama memenuhi syarat 2. Syarat yang pertama dari usaha yang halal. Syarat yang kedua dikeluarkan zakatnya. Ya. Boleh menabung uang tapi dengan 2 syarat tadi. Syarat yang pertama dari usaha yang halal, syarat yang kedua apa? Dikeluarkan zakatnya. Memang Pak, madhab sahabat ada 2 madhab dalam masalah hukum menabung. Madhab yang pertama ini madhab yang ekstrim, yaitu madhabnya Abu Dzar. Bahwa menabung itu haram. Pokoknya duit kamu harus habis hari ini juga. Besok cari lagi, tawakal sama Allah. Pokoknya ada kelebihan duit harus diinfakkan sekarang juga. Ini madhabnya Abu Dzar, keras. Kalau jumhur sahabat mengatakan boleh menabung. Selama dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Sebab terjadinya perselisihan itu perbedaan dalam memahami ayat. Abu Dzar memahami ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Kata Abu Dzar, ini menunjukkan menumpuk-numpuk harta haram, harus diinfakin semuanya. Tuh. Sementara jumhur sahabat memahami beda. Maksud ayat ini yang dilarang itu kalau tidak diinfakkan. Maksudnya tidak dikeluarkan padanya zakat. Adapun kalau dikeluarkan padanya zakatnya tidak dianggap sebagai menumpuk-numpuk yang haram. Dan ini pendapat jumhur. Itu yang rajih, yang sahih insyaallah. Iya. Faedah selanjutnya. Al-infaq 'alal iyal fihi ajrun 'azim. Berinfak kepada keluarga itu pahalanya lebih besar Pak, dibandingkan dengan berinfak kepada selain keluarga. Ya. Berinfak kepada karib kerabat juga pahalanya 2 kali lipat. Makanya jangan sampai ya, kita sama teman loyal, sama kakak, sama adik pelit. Wah ini kebalik ini Pak. Justru sama kakak, sama adik, sama keluarga kita harus lebih dermawan ya, daripada kepada teman kita. Karena pahalanya jauh lebih besar Pak. Ya. Faedah selanjutnya. Al-hath ala silatur rahim wal ihsan ilal aqarib. Anjuran untuk menyambung silaturahim dan berbuat ihsan kebaikan kepada karib kerabat. Karena silaturahim itu besar pahalanya. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim itu Pak diancam oleh Rasulullah tidak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan apa?
silaturahim. Sebagai nanti akan dibahas pada babnya. Faedah selanjutnya. Man'u naqlil mayyit min baladin ila akhar. Hadis ini menunjukkan larangan memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat lainnya. Larangan ya. Memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan ya bahwa siapa yang meninggal di kota Mekah tadi disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Khawlah. Tapi Rasulullah tidak memindahkannya ke Madinah, tidak. Ketika setelah selesai perang Uhud, dibawalah mayat-mayat perang Uhud itu ke kota Madinah. Maka Rasulullah menyeru, hendaklah yang membawa mayat kembalikan lagi ke tempatnya lagi. Sehingga atas dasar itu kata Syekh Albani tidak boleh memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu menurut jumhur hukumnya makruh. Makanya yang sunnah itu kalau antum meninggalnya di Semarang, dikuburannya di sana. Kalau antum meninggalnya di Solo, ya dikuburkannya di sana. Ya. Maka kalau misalnya antum meninggalnya di Solo, kemudian antum bilang nanti saya kuburin di kampung halaman ya. Maka ini makruh, Pak, nggak boleh. Iya. Selain itu juga menyusahkan orang. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Taib, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati? Membersihkan hati itu dengan bertaubat dan istighfar. Tidak ada cara kecuali itu. Ya. Jadi istilah membersihkan hati itu kan Pak, tidak disebut membersihkan kecuali kalau hati kita sudah kotor, ya kan? Maka untuk membersihkan hati yang kotor, caranya taubat dan istighfar. Jauhi maksiat dah. Beda dengan pertanyaan kalau antum bilang bagaimana supaya hati saya hati yang sehat. Nah, beda lagi. Hati yang sehat, kata Ibnu Qayyim, hendaknya lakukan 3 perkara. Perkara yang pertama, menjaga stamina hati dengan beramal soleh. Yang kedua, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati, itu maksiat. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang sudah masuk ke dalam hati dengan cara taubat dan istighfar. Nah ini, ya baru itu insya Allah akan sehat hatinya. Bagaimana hukumnya sholat tahajud di awal waktu? Seperti di jam 12 malam sampai jam 1. Karena kalau di jam 3 dan seterusnya orang tua selalu melihat anak sholat. Karena sering melihat sholat jam 3, orang tua jadi suuzon kepada anak karena menyangka anak sudah tidak pernah lagi sholat tahajud. Padahal anak sudah sholat di awal waktu malam. Bukankah setiap kita harus memiliki amalan yang tersembunyi? Betul. Tapi kalau menimbulkan suuzon juga nggak bagus. Nggak masalah antum bilang ke orang tua, ya Bu, sebetulnya saya sudah tahajud jam 12. Ya. Yang kedua, kalau antum sholat tahajud jam 3 dan nggak mau kelihatan orang tua, ya carilah tempat yang tersembunyi. Ya. Gimana caranya? Supaya antum bisa tahajud jam 3 atau jam 2, tapi nggak ada siapapun yang tahu. Bagus. Salafus soleh terdahulu ada Pak, saking pengen nggak kelihatannya, sholat tahajud pergi ke hutan. Sholat di sono.
Bahkan ada seorang ulama dalam sebuah kisah itu, ketika ia sedang sholat sendirian di hutan, datang harimau. Ya subhanallah, harimau cuma ngeliatin doang sholat. Pergi. Ya. Masya Allah, kalau antum berani, kalau nggak berani ya jangan. Malah nggak khusyuk antum nanti. Apa hukumnya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Saya mau tanya, kenapa istri sampai nggak tahu? Kalau jawaban antum takut, berarti antum nggak memenuhi syarat. Karena Allah yang mengatakan fa in khiftum, jika kalian takut, fawahidah, cukup satu saja. Makanya kalau antum nikah sembunyi-sembunyi nggak ketahuan istri, gara-gara takut, nggak memenuhi syarat antum. Ada nggak? Pernah nggak Rasulullah nikah sembunyi-sembunyi nggak ketahuan istri? Enggak. Ada enggak sahabat kalau mau kawin lagi sembunyi-sembunyi nggak ketahuan istri? Enggak. Biasa aja. Makanya antum mau melaksanakan sunnah tapi nggak sesuai sunnah. Akibatnya pas ketahuan istri, kiamat. Yang disusahin siapa? Ustadz. Datang ke ustadz. Tolonglah ustadz, nasihatin istri saya, enak aja. Ente yang enak, aneh yang susah. Benar Pak masalahnya. Banyak yang datang ke saya ini, dari orang yang kawin lagi gara-gara ketahuan istri pertamanya. Minta saya nasihatin, enggak mau saya. Ente yang kawin lagi nanti. Apa kiat-kiat untuk memberikan nasihat yang baik tentang sunnah kepada keluarga, agar kita tidak diremehkan atau dikucilkan karena masa lalu yang dulunya kurang baik? Akhi, antum kalau mau ngikutin sunnah, jangan ada perasaan takut dikucilin. Para nabi aja dikucilin, Nabi Muhammad dikucilkan. Itu sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya akhlak. Makanya kalau antum mau ngikutin sunnah harus siap dengan semua konsekuensinya. Nah, kalau antum mau jelaskan ke keluarga, saya ikut sunnah begini, silahkan. Tapi kemudian antum takut dikucilkan, anak khawatir antum nggak bisa ngikutin sunnah. Karena untuk ngikutin sunnah di zaman sekarang itu berat, Pak. Ya, seperti memegang bara api. Apa hukumnya rujuk tapi tidak diketahui oleh pihak keluarga pria, terutama mertua dari pria itu sendiri? Dikarenakan hidup kami sekarang LDR. Apa LDR? Apa? Hubungan jarak jauh dengan pasangan. Akhi, talak dan rujuk itu di tangan suami, bukan di tangan mertua. Jika suami sudah menyatakan, "Mah, saya rujuk," dan syaratnya memang masih di masa iddah. Di masa apa? Karena kan kalau sudah dijatuhkan talak, menunggu iddah 3 kali haid. Nah, selama menunggu iddah, antum berpikir ulang, udahlah saya rujuk. Antum telepon istri antum, "Mah, saya rujuk." Udah jadi istri lagi. Mertua enggak urusan. Mertua enggak tahu, enggak masalah, karena masalahnya yang memegang hak talak dan rujuk adalah siapa? Suami. Ya, beda kalau ternyata istrinya yang khulu. Khulu itu artinya minta dilepaskan dengan syarat mengembalikan mahar yang sudah dikasih oleh suami. Nah itu. Bagaimana hukumnya wanita naik mengendarai sepeda motor di mana wanita tersebut tidak memiliki SIM?
Apakah ini termasuk tidak taat sama ulil amri, Ustadz? Sebab untuk mengurus SIM harus tes dan sangat sulit. Dan jika sulit tapi arahnya menyogok untuk bisa dapat SIM tersebut, gimana? Ya udah, jangan naik motor. Kalau fatwa para ulama Saudi sih mengharamkan wanita naik motor karena konsekuensinya akan bentuk tubuhnya kelihatan, Mbak. Angin kan tahu sendiri. Ya. Makanya saya sangat tidak menganjurkan, kecuali kalau dekat rumah aja mau beli sayur misalnya. Ya, yang tentunya cuma sebatas sedikit aja, nggak ngebut. Adapun kalau ngebut sampai kelihatan gini, ini nggak bagus sekali. Ya. Kalau yang saya ketahui dari fatwa para ulama sih nggak boleh perempuan bawa motor. Zakat fitrah boleh diberikan ke 8 golongan yang disebutkan Al-Quran. Ya akhi, beda zakat harta dengan zakat fitr. Karena zakat fitr itu bukan dari jenis zakat harta. Tapi zakat fitr itu lebih mendekati kafarot. Makanya Ibnu Abbas ketika menyebutkan tentang fungsi zakat fitr apa? Tu'matun lil masakin. Makanan untuk orang miskin dan pensuci tuhratun lisoim, pensuci buat orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ucapan Ibnu Abbas ini memberikan kepada kita faidah apa? Bahwa zakat fitr itu tidak termasuk jenis zakat harta. Tapi ia fungsinya sebagai kafarot. Sehingga karena fungsinya sama dengan kafarot, berarti dia sama dengan apa? Kafarot yang lainnya. Maka mustahiknya hanya satu. Siapa? Fakir, miskin. Tidak untuk 8 asnaf, tidak. Dan itu pendapat yang paling rojih, yang saya rojihkan itu. Bahwa zakat fitr ya hanya untuk fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Karena 8 asnaf itu khusus untuk zakat harta. Tadi ada larangan memindahkan mayat. Kalau permintaan dari si mayat ketika masih hidup, gimana Ustadz? Baiknya sih tidak dilaksanakan. Ya. Baiknya sih, karena itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau menimbulkan pertengkaran dengan keluarganya sehingga menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya gimana lagi? Hadis tentang orang yang menasabkan dirinya kepada selain orang tua kandungnya. Apakah orang yang menasabkan dan orang ortu yang dinasabkan termasuk dalam ancaman hadis itu? Iya. Kalau yang menisbatkannya orang tuanya, si anak nggak tahu, menau, yang dosa orang tua, anak nggak dosa. Kalau yang menisbatkan dirinya si anak kepada orang tua angkatnya, padahal orang tua angkatnya sudah menjelaskan nggak boleh, tapi dia menisbatkan, nggak boleh juga. Ya, makanya dilihat siapa yang menisbatkan diri. Kalau ternyata yang menisbatkan bapak angkatnya sengaja dijadikan binnya bin dirinya, dia berdosa. Dan itu dosanya besar, bukan dosa kecil, Pak. Ataupun si anaknya karena dia nggak tahu, ya dimaafkan. Kecuali kalau dia sudah tahu, ya dikasih tahu bahwa dia bukan bapak kamu, tapi tetap ngeyel, ya udah dosa besar.
sahkah sholat seseorang jika salah dalam membaca tajwid? Kesalahannya itu sampai merubah makna apa enggak? Kalau sampai merubah makna, banyak ulama mengatakan tidak boleh sholat di belakang orang itu. Iya. Dan itu yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Doa malaikat yang menjenguk orang sakit, apa doa malaikat tersebut? Mana saya tahu. Rasulullah nggak ngasih tahu. Kepo antum. Yang jelas mendoakan kebaikan tentunya. Ya. Bolehkah bersedekah dengan niat karena kasihan kepada fakir miskin? Gak apa-apa. Karena Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang yang ada di bumi, niscaya kamu akan dikasihani oleh Allah yang ada di langit. Maka ketika antum sedekah karena kasihan, Allah akan kasihan sama antum. Ya. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merasa kasihan, tidak akan dikasihani sama Allah. Ya. Boleh enggak mengikuti acara rutin pertemuan keluarga yang dipenuhi dengan kegiatan bid'ah, Ustadz? Boleh, sambil bawa buku tentang bid'ah itu. Kamu datang bagi-bagi ini, Masya Allah bagus bukunya, nih. Besok-besok antum gak diundang lagi. Gak masalah, yang penting kita sudah mengingatkan, memberitahu. Bagaimana bila keluar dari majlis taklim campur baur ikhwan dan akhwat? Ya. Itu termasuk ikhtilat enggak? Ya masuk sih. Cuman semaksimal mungkin dihindari. Makanya Rasulullah SAW setelah selesai sholat berjamaah menyuruh para laki-laki jangan langsung pulang. Duduk dulu sampai para wanita langsung pergi. Makanya para wanita itu tidak diizinkan zikir di masjid, Pak. Jadi setelah salam para wanita langsung bubar. Ya, makanya majlis taklim juga kalau bisa begitu. Setelah selesai majlis taklim baiknya yang laki-laki jangan pulang dulu sampai yang perempuan bubar. Cuman kalau ternyata sulit ya, yang jelas ikhwannya jangan sengaja ya ke tempat akhwat. Ya. Mau nyari yang kedua. Bolehkah membayar fidyah di luar bulan Ramadan jika memang tidak sempat? Enggak masalah. Cara taubat yang paling benar dari perbuatan dosa besar itu bagaimana? Nanti kita akan masuk bab taubat insya Allah. Akan dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang tata cara taubat yang benar. Sabar aja insya Allah. Ketika saudara kita tertimpa musibah, kita ingin membantu dengan harta. Tapi keluarga juga membutuhkan nafkah tersebut. Kalau kita memberi kepada keluarga dengan niat mengharap pahala yang lebih besar, ya tetap keluarga harus lebih dahulukan, Mbak. Keluarga yang antum tanggung hidupnya, istri, anak, itu harus antum dahulukan daripada yang lain. Ya. Nah, kalau ada kelebihan baru sumbangkan ke saudara antum yang membutuhkan. Begitu. Suami saya menyarankan agar bercadar. Namun istri menolak dengan dalih apa nih? Enggak ada yang mau lihat wajah saya. Bagaimana pendapat Ustadz? Wah, ini
istrinya nggak bersyukur. Pertama, dia mengatakan nggak ada yang lihat wajah saya. Ini dalih setan. Siapa yang mengatakan nggak ada yang lihat wajah kamu? Emangnya lelaki-lelaki yang di luar sana bencis semua? Di luar sana itu ya laki-laki yang normal punya syahwat. Ya, antum kalau istri antum begitu ambil kaca. Tuh loh, Mat. Wajah kamu cantik banget loh, mah. Ya, saya nggak rela loh wajah kamu dinikmati sama laki-laki lain. Banyak akhwat yang pengen bercadar tapi dilarang sama suaminya. Ini suaminya udah nggak nyuruh, malah nggak mau. Nah, kewajiban antum sebagai suami kasih motivasi terus. Ya, kasih motivasi dengan lembut, difahamkan, dikuatkan supaya dia mau bercadar. Ya, nah itu. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.